di Papua ini jangan datang berikan bantuan yang sekedar hanya 1-2 jam habis. Orang Papua ini miskin dan kembali tidur di hutan. Mau seperti itu? Tidak boleh. Harus bangun suatu infrastruktur dasar yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk merubah hidup orang Papua dari kemiskinan kemelaratan menuju kepada arah yang lebih maju. Iya kan? Saya melihat gerakan penolakan semakin tinggi. Ini terjadi 2 blok. Jangan SK-nya Pak Gubernur, akhirnya saya jadi sasaran. Saya dicaci maki, saya diojak, diolok segala macam. Ada bupati dari lain, kenapa tidak di demo? Pak Gubernur, kenapa orang tidak bisa demo? Pertanyaan bagi saya, ini enggak suatu skenario yang dimainkan. Iya kan? Ini skenario yang dimainkan ini. Padahal Pak Gubernur itu kan sebagai pejabat pemerintah pusat yang dibantukan ke daerah. Beliau bisa nyambung kayak pejabat di pusat, presiden sekalipun. Kami tidak boleh lewat satu tangga, nggak boleh. Etika pemerintahan tidak seperti itu. Jadi saya pikir-pikir masyarakat Sorong Raya, saya tidak mau melihat saya punya warga di Sorong Raya ini ada 2 kelompok yang saling bertolak belakang dan saling baku bunuh. Karena saya jadi ketua tim. Saya dulu pikir-pikir, lebih bagus saya tenang saja. Saya tetap ada di NKRI. Apapun keputusan NKRI, saya mendukung sampai akhir hayat. NKRI harga mati. Tapi SK Gubernur, minggu depan saya kembalikan. SK Gubernur yang berikan kepada saya sebagai ketua tim dan teman-teman kepala daerah, saya kembalikan kepada Bapak Gubernur. Biar saya polos. Mau bilang apa? Tanyalah kepada diriku. Pasti aku jelaskan. Dewan. Pemekaran yang diisukan sekarang ini itu seirama dengan revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Kalau yang satu yang disebut Papua Barat Daya ini sudah diperjuangkan 19 tahun yang lalu. Yang memperjuangkan itu bukan pejabat, bukan gubernur, bukan bupati. Yang dibuktikan kala itu masyarakat yang ada Sorong Raya ini memperjuangkan Papua Barat Daya. Persyaratan yang lain mereka sudah miliki, tapi minta rekomendasi di Bupati Kabupaten Sorong sebagai Bupati Induk, Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Ini diminta rekomendasi sebagai data pendukung dalam mekarkan suatu daerah otonom baru. Kala itu, sejak kepemimpinan Pak Brahma Taruri, kakak saya dan abang saya yang ganteng dan bangun Papua Barat kala itu sampai hari ini, mereka semua tidak memberikan rekomendasi. Tapi rakyat tidak pernah putus asa. Mereka berjuang terus sampai 19 tahun, coba bayangkan. Pejuang sebagian besar sudah hidup di alam yang lain, tapi yang masih ada tetap berjuang terus. 3 tahun yang lalu Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Domingus Manacian, dia memberikan SK kepada Kepala Daerah Sorong Raya, Wali Kota Sorong Ketua Tim, Bupati Tamrau Sekretaris, Bendahara Bupati Maibrat, Wakil Sekretaris Bupati Raja Ampat, Wakil Bendahara Bupati Sorong, Wakil Ketua Bupati Sorong Selatan. SK dikasih 2 tahun, 3 tahun yang lalu, jadi 2 tahun pertama sudah selesai. Pak Manacian dia perpanjang di tahun ketiga sampai hari ini, belum sampai 4 tahun. Perjuangan tetap jalan terus. Dengan adanya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021.
Di situ ada sekat-sekat yang disampaikan bahwa ada pembentukan daerah otonom baru di tanah Papua. Kembali seperti apa saya sampaikan tadi, katanya ada 3 provinsi atau 4 provinsi, tapi yang lain adalah kewenangan pemerintah pusat yang menentukan itu. Tapi kalau barat daya memang betul-betul murni dari rakyat. Dan kami juga merasa diri kuat karena ada Pak Gubernur memberikan rekomendasi kepada kami. Sudah hampir 4 tahun. Beliau tinggal mungkin sekitar berapa hari lagi, berapa bulan lagi beliau turun, 1 bulan lebih. Beliau turun. Sejak beliau memberikan SK kepada kami, beliau tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Finansial saja dia tidak pernah memberikan kepada kami. Kami berkor-kor di bawah sendiri sebagai anak ayam yang kehilangan induk. Kami sendiri mau pergi ke kementerian terkait nggak bisa. Yang paling indah itu Pak Gubernur sebagai pejabat pemerintah pusat yang dibantukan di daerah itu, dia memfasilitasi kami supaya ketemu dengan menteri-menteri terkait dan Pak Presiden. Kami tanya bagaimana perjuangan Provinsi Barat Daya ini, ya kan? Jangankan itu, sejak beliau kampanye di periode pertama di Sorong Raya ini, dia kampanye berapi-api. Bila masyarakat Sorong Raya memilih beliau, pasti beliau hadir untuk mekarkan Barat Daya. Masyarakat Sorong Raya ini kami gerakkan semua untuk pilih beliau. Ya, suatu harapan beliau sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai abang, naik sebagai gubernur, pasti beliau pikirkan kami supaya mekarkan Barat Daya untuk adik-adik di Sorong Raya dan Barat untuk dia dan adik-adik di Manokwari. Pikirnya gampang seperti itu. Kampanye itu, visi misi itu dituangkan dalam RPJMD provinsi, di Perda provinsi juga ada itu. Realisasinya sampai hari ini belum ada. Pertanyaan bagi saya, mau maju periode kedua nanti kampanye apa lagi di Sorong Raya? Iya kan? Periode kedua pasti datang kampanye di Kota Sorong. Nanti kampanyekan apa lagi kepada masyarakat Sorong? Pilih saya baru saya bisa mekarkan Barat Daya? Nggak bisa lah. Paling kampanye saja bilang begini, kamu pilih saya, nanti saya tetap bantu kamu dengan apa-apa saja yang beliau membantu. Di Papua ini, jangan datang berikan bantuan yang sekedar hanya 1-2 jam habis. Orang Papua ini miskin dan kembali tidur di hutan. Mau seperti itu? Tidak boleh. Harus bangun suatu infrastruktur dasar yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk merubah hidup orang Papua dari kemiskinan, kemelaratan menuju kepada arah yang lebih maju. Iya kan? Saya melihat gerakan penolakan semakin tinggi. Ini terjadi 2 blok. Jangan SK-nya Pak Gubernur, akhirnya saya jadi sasaran. Saya dicaci maki, saya diojak, diolok segala macam. Ada bupati dari lain, kenapa tidak di demo? Pak Gubernur, kenapa orang tidak bisa demo? Pertanyaan bagi saya, ini enggak suatu skenario yang dimainkan. Iya kan? Ini skenario yang dimainkan ini. Padahal Pak Gubernur itu kan sebagai pejabat pemerintah pusat yang dibantukan ke daerah. Beliau bisa nyambung kayak pejabat di pusat, presiden sekalipun. Kami tidak boleh lewat satu tangga, nggak boleh. Etika pemerintahan tidak seperti itu. Jadi saya pikir-pikir masyarakat Sorong Raya, saya tidak mau melihat saya punya warga di Sorong Raya ini ada 2 kelompok yang saling bertolak belakang dan saling baku bunuh. Karena saya jadi ketua tim. Saya dulu pikir-pikir, lebih bagus saya tenang saja. Saya tetap ada di NKRI. Apapun keputusan NKRI, saya mendukung sampai akhir hayat. NKRI harga mati. Tapi SK Gubernur, minggu depan saya kembalikan. SK Gubernur yang berikan kepada saya sebagai ketua tim dan teman-teman kepala daerah, saya kembalikan kepada Bapak Gubernur. Biar saya polos. Mau bilang apa? Tanyalah kepada diriku. Pasti aku jelaskan. Saya bangga
Saya bangun kota Sorong. Untuk siapa? Untuk kamu. SK kepada Pak Gubernur, karena beliau yang menerbitkan SK itu kasih ke saya, untuk pemekaran di tanah Papua tergantung kepada pemerintah pusat dan Pak Gubernur. Jangan saya sebagai batu sandungan dan saya sebagai tempat untuk masyarakat. Datang demo saya sudah hampir 4-5 kali. Gubernur tetap tidak pernah di demo. Hanya dia datang begitu pergi, datang pergi. Baru saya menagih janji. Pemberdayaan mana? Besok mau kampanye apa lagi? Pemberdayaan tidak jadi di periode ini. Tunggu tahun 2020 lebih. Karena revisi Undang-Undang Otonomi Khusus itu 20 tahun lagi baru revisi. Berarti pemekaran di tanah Papua seirama dengan pemekaran revisi Undang-Undang Otsus. Kan begitu toh? Jadi jangan menutup-nutupi. Saya lebih bagus terbuka. Rakyat tahu. Oh, saya yang setengah mati, kesana kemari, dari dompet kiri kanan, muka belakang. Oh, kehilangan orang tua sebagai pelindung untuk kami. Padahal saya berjuang untuk siapa? Mungkin saya mau menepati janji beliau, kita berjuang Papua Berdaya, jadi berarti itulah. Beliau pegang sebagai materi kampanye, kembali kampanye di Sorong Raya. Tapi kalau itu tidak jadi realisasi, pikir juga itu. Kami bukan terlalu bodoh, tapi kami juga bisa. Bupati Sorong Raya, masyarakat Sorong Raya, saya menghimbau bersatu. Titik, pulang dan tulis.